Sapa Indonesia Pagi kembali menghadirkan segmen Sehat di Tengah Pandemi. Saudara, tempat Anda bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis saat Anda ragu untuk rumah sakit karena pandemi. Pertanyaan bisa Anda kirimkan melalui Instagram kami di @sapaindonesia_ngopastv dan nanti Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan Anda melalui telepon interaktif di 021 536 60500. Pagi ini kita sudah bersama dengan Dr. Emma Agustini, dokter spesialis telinga, hidung, tenggorokan, serta kepala dan juga leher. Selamat pagi Dr. Emma, apa kabar dokter? Selamat pagi Mbak Jijis, Alhamdulillah baik Mbak. Dokter, kita langsung ke pertanyaan pertama yang sudah masuk di Instagram kami, ada dari @riki205_149f. Selamat pagi dokter, pada 18 Januari 2021 telinga saya sakit dok. Akibat terkena petasan karena saya adalah korban saat adanya tawuran yang terjadi di lingkungan tempat saya tinggal. Bagaimana cara mengobatinya dok? Karena telinga saya mengeluarkan kotoran telinga hingga 2 kali. Silakan dokter. Baik, ini dari Mas Riki ya. Ya. Oke. Jadi kalau saya baca pertanyaannya, ini ada 2 masalah yang berbeda. Yang pertama telinganya kena suara petasan pada saat tawuran, dan yang kedua telinganya mengeluarkan kotoran sampai 2 kali. Nah, saya tidak jelas nih soalnya 2 kalinya ini dalam waktu berapa lama. Tapi begini, kalau telinga kita terpapar suara keras, biasanya akan ada efek langsung yang dirasakan oleh penderita. Antara lain berdenging ya. Jadi telinga kita rasanya berdenging dan sesaat kita tidak bisa mendengar apa-apa. Nah, kalau efek ini berat atau sumber suaranya atau petasannya terlalu dekat dan suaranya juga sangat keras, itu akan timbul dampak yang bisa sampai berhari-hari. Nah, kalau sudah seperti ini sebaiknya telinga diistirahatkan dulu. Jadi setelah paparan keras itu istirahatkan telinga, jangan pakai earset, terus jangan dengar suara keras-keras dulu selama kira-kira 1 minggu. Kalau dalam waktu 1 minggu sudah ada perbaikan, ya alhamdulillah berarti sarafnya masih bisa kembali normal. Tapi kalau tidak ada perbaikan yang signifikan, artinya masih bisa mendengar tapi tidak seperti normal, sebaiknya diperiksakan. Karena ada penyakit ketulian pada telinga yang disebabkan oleh suara keras, jadi noise induced hearing loss kita bilang gitu ya. Biasanya sih ini banyak terjadi pada orang-orang yang bekerja di pabrik yang berdekatan dengan mesin, lalu orang-orang yang bekerja di angkatan, tentara atau polisi yang sering latihan menembak. Nah, terakhir ya memang trauma seperti kena suara petasan atau mendengar suara keras setelah nonton konser yang posisinya berdekatan dengan speaker, biasanya begitu. Nah, sebaiknya sih kalau memang ada keluhan selain kena petasan terus ada keluhan gangguan pendengaran yang menetap, diperiksakan saja biar kita tahu seberapa berat derajat ketulian. Nah, yang kedua dengan masalah kotoran yang keluar sampai 2 kali, apakah ini terjadi setelah terkena suara keras atau dalam kurun waktu tertentu, saya kurang jelas. Tapi kalau kotoran telinga itu memang ada, istilah saya itu selalu ngomong pabriknya. Jadi sumbernya itu selalu ada di dalam telinga kita. Ada kelenjar cerumenosa namanya. Jadi dia menghasilkan kotoran. Kalau kelenjar ini terlalu aktif, biasanya memang cepat sekali telinga kita kotor. Baru dibersihkan bulan ini, 2 bulan kemudian sudah penuh lagi, sudah harus ke dokter THT lagi. Tapi ada juga yang tidak aktif. Jadi selama seumur hidupnya dia telinganya bersih-bersih aja, nggak ada kotoran. Oke, dokter, tadi kita rela sedikit, tadi pertanyaan tadi itu untuk Tisha Deonita dokter, tapi pertanyaan tetap sama. Jadi pertanyaan terkait dengan pertanyaan tadi, relasinya ada nggak sih dok dari dengan mendengar dentuman yang sangat kencang begitu dengan keluarnya kotoran di telinga, apakah ada korelasinya dok? Nggak ada, Mbak. Oh, tidak ada? Nggak ada. Malah sebenarnya begini, kalau telinga kita penuh kotorannya, lalu kita dengar suara keras, kotoran ini bisa meredam suara keras itu. Okay. Ada gunanya juga sebenarnya. Tapi kalau dicari korelasinya sebenarnya nggak ada korelasinya. Berarti bukan dari penyebabnya, bukan karena dentuman kencang itu ya dok? Iya, bukan karena dentuman itu terus kotoran jadi keluar gitu, tidak. Oke dokter, kita ke pertanyaan berikutnya dokter, ada dari @cesario abidin. Pertanyaannya adalah, selamat pagi dokter, saya usia 20 tahun
di daun telinga kiri dan kanan saya di bagian atasnya ada lubang kecil. Kalau gatal dan saya tekan terus ada keluar semacam cairan kental dan bau, Dok. Itu kenapa, Dokter, dan bagaimana solusinya? Baik, Mas Cesario Abidin. Ya. Ini kalau saya baca pertanyaannya ini memang ada kondisi yang seperti ini dalam dunia ilmu THT ya. Ini adalah suatu kelainan bawaan sebenarnya. Jadi bawaan dari saat lahir, pada saat pembentukan janin, pembentukan organ-organ telinga, pada saat di dalam kandungan, itu ada satu bagian yang harusnya menutup, dia tidak menutup gitu loh. Ya. Jadi bagian itu harusnya dia menutup, membentuk anatomi telinga yang bagus, tapi ini tidak menutup. Jadi ada lubang kecil, kita bilangnya ini fistel. Fistel itu saluran yang menghubungkan dalam dan luar. Harusnya fistel ini nggak ada. Tapi memang ada beberapa orang yang mempunyai fistel ini, itu adalah suatu kelainan bawaan. Nah, karena dia adalah saluran, memang kadang-kadang suka keluar cairan, keluar dari kita tekan-tekan tuh biasanya suka keluar cairan. Tapi kalau saran saya sebaiknya kalau memang memiliki fistel ini, kita menyebutnya fistel preaurikular, ya, fistel yang ada di depan telinga. Ini sebaiknya tidak digaruk-garuk atau tidak ditekan-tekan, bahkan harus dihindari jangan sampai ada kotoran yang menumpuk di lubang tersebut, karena akan menyebabkan suatu radang nantinya. Radang atau abses, nah kalau sudah seperti ini, biasanya baru si pasien itu datang ke dokter biasanya. Dan kalau kami dokter THT mendapati kondisi seperti ini, biasanya kami obati dulu radangnya. Dan biasanya kalau sudah sembuh, kami akan menganjurkan untuk ditutup di lubang ini. Dengan kata lain, ini harus dibuang salurannya, dioperasi, terus kita tutup, jadi nanti tidak ada lubang lagi. Tapi kalau misalnya bisa menjaga kebersihan, nggak ada masalah kalau lubang itu nggak mau ditutup. Memang kita kan menganjurkan menutup lubang itu atau mengangkat si fistel ini supaya tidak terjadi akses atau radang yang nantinya bisa luas itu Mbak Gigi. Jadi bisa sampai ke depan, ke arah muka gitu loh. Kalau buat perempuan jadi jelek kelihatannya nanti. Nah, untuk sementara sebelum melakukan tindakan operasi begitu, Dok, apakah harus ditutup dulu menggunakan kapas atau apa, atau bagaimana cara menjaga kebersihannya, Dok? Nah, nggak usah ditutup kapas, tapi harus dijaga. Kalau untuk yang wanita ya, itu sebaiknya kalau setelah memakai make up atau apa, diusap dengan rasa alkohol 70% di depan lubang tersebut, jadi dia bersih. Yang laki-laki juga begitu, kalau habis cukur jambang atau apa, itu dibersihkan pakai alkohol 70%. Dijaga kebersihannya aja, jangan sering dipegang-pegang, dikorek-korek gitu. Tetap dijaga kebersihannya, Dok, ya? Ya. Ya, kita ke pertanyaan berikutnya, Dokter. Ini ada dari @pukweli. Pertanyaannya adalah, selamat pagi, Dokter. Usia saya 67 tahun. 1 tahun yang lalu telinga saya berdengung dan keseimbangan terganggu. Dan sekarang mata saya agak buram, Dok. Sudah ke dokter THT namun tidak ada perubahan. Lantas apakah mata saya yang agak buram ini berawal dari telinga saya yang berdengung? Lalu apakah ada cara yang harus dilakukan agar telinga saya bisa sembuh, Dokter? Baik, ini Bapak atau Ibu ya, nih Pukweli. Kalau membaca pertanyaannya, telinga berdengung, keseimbangan terganggu, itu memang bisa ada hubungan. Ya. Jadi kalau ada masalah di telinga kita bagian dalam, biasanya telinga bisa berdengung, lalu keseimbangan kita terganggu. Tapi dengan mata yang buram atau yang penglihatannya jadi berkurang, itu tidak ada relasi korelasi langsung, itu nggak ada. Cuman memang mungkin karena matanya yang buram, akhirnya persepsi keseimbangannya jadi terganggu. Karena keseimbangan kita itu biasanya diatur kerjasama antara kulit, penglihatan, dan telinga. Jadi kalau salah satu terganggu, mungkin yang lain juga terganggu. Nah, yang kalau mau diobati, mungkin karena umurnya sudah 67 tahun, kita harus melihat dulu nih. Ada penyakit lain nggak? Gitu loh. Seperti diabetes, hipertensi, kolesterol yang tinggi. Karena penyakit-penyakit ini akan mendasari kondisi pada saat menyebabkan gangguan penglihatan atau gangguan keseimbangan bisa juga, Mbak. Gitu loh. Jadi kalau saya sih sarannya
jangan hanya ke THT, tapi ke dokter penyakit dalam. Jadi bisa dilihat ada istilahnya kalau sekarang itu namanya komorbid ya. Jadi ada komorbidnya enggak gitu, ada penyebabnya enggak, penyakit yang melandasinya. Berarti ada kemungkinan-kemungkinan lain ya dok ya? Iya, banyak sekali kalau sudah usia di atas 50, setiap kelainan pada organ indera, tapi itu bisa disebabkan oleh kondisi lain yang ada di dalam tubuh kita. Kalau yang keluhan tadi berdengung itu kira-kira apa saja dok kemungkinannya? Oh, banyak sekali. Banyak ya? Mulai dari yang paling sederhana ada kotoran di dalam telinga. Oke. Ya, kotoran yang terlalu banyak di dalam telinga, lalu kotoran itu mulai menempel ke dalam telinga, itu bisa menyebabkan rasa tidak nyaman. Kadang-kadang pasien merasakan seperti berdengung. Lalu kalau ada muara dari saluran penghubung antara telinga, hidung, tenggorokan itu terganggu pada saat kita sedang pilek, itu bisa berdengung. Tekanan darah yang tinggi, gula darah yang tinggi, kolesterol tinggi, itu bisa menyebabkan berdengung. Jadi sebenarnya berdengung ini adalah suatu gejala, bukan diagnosis pasti. Jadi harus dicari penyebabnya apa. Oke, baik Dokter Emma, terima kasih. Tapi jangan kemana-mana Dokter Emma, karena usai jeda kami masih akan kembali di segmen Sehat di Tengah Pandemi. Akan ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui telepon interaktif kami. Jadi saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Indonesia.